Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Musaki, NIM 180430069. Di sini saya akan membuat webinar presentation sebagai pemenuhan sistem informasi manajemen berupa case study question, di mana case study question ini berasal dari karangan buku London. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaannya, kita harus tahu dulu gimana sih faktor manajemen dan teknologi secara umum. Faktor manajemen yang pertama itu ada yang namanya ketidakmampuan pegawai dalam mengoperasikan jaringan sosial perusahaan internal. Yang kedua, rasa tidak percaya dengan teknologi yang ada saat ini. Dan faktor manajemen yang terakhir itu perusahaan tidak peduli dengan kemampuan pegawainya, sehingga perusahaan tidak mampu memberikan pendekatan akan pentingnya manfaat dari jaringan sosial perusahaan. Lanjut, untuk faktor teknologi, yang pertama itu adalah teknologi yang masih di bawah rata-rata. Yang kedua, sulitnya dalam penggunaan jaringan sosial perusahaan internal. Lanjut, untuk questionnya itu adalah compare the experience implementing international social network of the organization described in this case. Why were some successful? What role did management play in this process? Di sini kita bisa simpulkan ada mengapa sih dia itu bisa sukses dari manajemen prosesnya. Jadi saya akan jelaskan di sini bagaimana manajemen proses yang dimaksud. Jadi itu ada namanya faktor organisasi. Yang pertama, faktor organisasi itu adalah komponen pertama itu ada perusahaan-perusahaan yang mengira jaringan sosial internal tidak mendatangkan manfaat bagi perusahaannya. Yang kedua, itu ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan penyesuaian dengan budaya perusahaan yang ada. Yang ketiga, itu adalah perusahaan yang tidak mampu untuk melakukan pengabsorpsian pada jaringan sosial internal perusahaan. Lanjut, identify of management organization and technology factor affecting adoption of internal corporate social network. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya ada dua komponen utama. Yang pertama itu adalah pusat penerbangan luar angkasa Goddard NASA. Yang kedua itu adalah perusahaan SQL. Yang saya jawab di sini, untuk pusat penerbangan luar angkasa Goddard NASA itu bisa dijelaskan sebagai lebih kepada perusahaan yang gagal dalam menjalankan jaringan sosial internal perusahaan. Jaringan sosial internal perusahaan yang digunakan NASA contohnya itu adalah Facebook. Facebook ini memanglah hanya bertahan beberapa bulan saja. Penyebabnya kenapa? Karena Facebook ini dijalankan tanpa mempertimbangkan budaya maupun organisasi. Sedangkan perusahaan hanya pasrah tanpa melakukan tindakan apapun. Dan menjadikan ketika dihadapkan dengan Facebook, pegawai pun tidak mampu dalam menggunakan Facebook ini. Yang kedua itu adalah perusahaan SQL. Lebih kepada perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan pakaian jadi. Maksudnya gimana? Jadi produk SQL ini lebih kepada produk berupa katun yang digunakan sebagai bahan dasar dari produk seperti Lacoste, Ralph Lauren, and Nike. Untuk jaringan internal perusahaan SQL biasanya itu menggunakan perangkat lunak, yaitu Microsoft Yammer. Microsoft Yammer ini itu merupakan alat untuk menyatukan berbagai lini bisnis yang ada di dunia. Di dunia ini yang tersebar gitu loh. Lanjut, untuk selanjutnya jadi salah satu kemampuan dari Microsoft Yammer yang sudah kita sebutkan tadi itu untuk menerjemahkan bahasa gitu. Dengan adanya kemampuan tersebut, pegawai SQL menjadi mudah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya di berbagai belahan bumi. Selain itu, perusahaan SQL dapat memahami keluhan ide ataupun pendapat dari pegawai. Dengan ada Microsoft Yammer gitu, perusahaan menjadi tahu apa aja sih yang diinginkan pegawainya. Pegawai pun merasa senang pula karena menjadi lebih terbuka dengan perusahaannya seperti itu. Sehingga di masa yang akan datang perusahaan bisa melakukan perubahan ataupun perbaikan. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah should companies employ internal social network, why or not gitu. Jadi mengapa sih seharusnya untuk mengimplementasikan internal enterprise social network gitu, why or not gitu. Jadi sini menurut kesimpulan saya gitu. Jadi mengapa gitu bisa seperti itu, mengapa tidak gitu ya. Menurut saya iya, karena menurut saya semua perusahaan itu emang harus menerapkan jaringan sosial perusahaan internal. Jaringan sosial internal itu sebenarnya lebih kepada alat yang sangat berguna bagi perusahaan untuk mengurangi biaya waktu dan meningkatkan produktivitas
orang-orang di perusahaan biasanya itu dapat dengan mudah berbagi dokumen dan informasi secara online gitu, dan berkomunikasi melalui platform-platform pada umumnya. Dan ini memang sangat membantu gitu, karena selain dia menghemat waktu, juga energi gitu bila dibandingkan dengan cara tradisional, seperti kayak mengirimkan hard copy-nya, dokumen secara manual, dan menggunakan panggilan telepon yang akan membutuhkan biaya pastinya. Jadi perusahaan itu memang harus memberikan yang namanya insentif untuk mendorong karyawan mengadopsi sistem baru seperti ini gitu. Jadi saya yakin gitu, jika karyawan mengetahui dengan jelas manfaat apa yang akan mereka terima dengan sistem baru, maka akan lebih bersedia menerima perubahan itu dari perubahan yang sebelumnya seperti itu. Lanjut, mungkin cukup sekian dari case study question. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.